Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam YouTube channel Ramla Official. Sebelum kita membahas episode kali ini, kami meminta kepada rekan-rekan sahabat Ramla Office untuk subscribe, like, dan share YouTube kami Ramla Official. Kami tunggu ya. Alhamdulillah, terima kasih bagi rekan-rekan sahabat Ram yang setia mengikuti channel kami Ramla Official dan telah like, subscribe dan share YouTube channel kami Ramla Official. Kali ini kita akan membahas topik tentang wawancara klien. Untuk lebih lanjut, mari kita simak dan ikuti pembahasannya. Wawancara klien adalah penting untuk membangun satu kepercayaan, karena hubungan antara klien dengan pengacara adalah hubungan kepercayaan atau dikenal dengan trust. Hubungan ini tidak bisa terjadi tanpa ada komunikasi dua arah antara klien dengan pengacara untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini, informasi yang ingin didapat dalam suatu hubungan antara klien dan pengacara adalah peristiwa yang terjadi yang dialami seorang klien. Hal ini sangat penting diketahui, disampaikan klien kepada pengacara supaya seorang pengacara bisa membela, mewakili seorang klien di hadapan penegak hukum, baik di kepolisian, di pengadilan, maupun di kejaksaan, atau dalam rangka mengkonsep suatu pembelaan atau gugatan. Sehingga dalam proses wawancara ini diharapkan seorang klien dapat menyampaikan secara detail permasalahan peristiwa yang dialami seorang klien. Oleh karena itu sangat penting seorang advokat memiliki kemahiran dalam mewawancara klien. Hal ini tidak bisa didapat dalam teks di buku. Tidak ada teori-teori yang bisa menjelaskan bagaimana teknik mewawancarai klien. Wawancara klien ini sama dengan learning by doing. Jadi lebih mengedepankan praktek. Kalau kita analogikan sebagai latihan berenang. Seorang anak atau seseorang yang ingin berenang tidak bisa dapat berenang hanya sebatas membaca teori-teori dalam buku. Dia bisa dapat berenang ketika dia terjun ke air dan beradaptasi kepada air, sehingga dia lambat laun bisa mahir menguasai air dan bisa berenang. Inilah analogi yang kita bisa umpamakan dalam teknik wawancara klien. Bagaimana supaya dalam komunikasi antara klien dan advokat bisa mengungkap suatu peristiwa yang dialami oleh klien secara detail, maka seorang advokat tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dalam mewawancarai klien lebih kepada mengajari, menggurui, memotong, tapi membuka ruang, memberikan kenyamanan, memberi kesempatan kepada seorang klien untuk berbicara sedetail-detail mungkin, memberi kenyamanan kepada klien untuk mengungkapkan seluruh masalah yang dialaminya tanpa ada keraguan sama sekali kepada seorang advokat yang ingin mendampinginya. Jadi dalam teknik wawancara ini dibutuhkan adalah tadi itu trust, kepercayaan, sehingga dalam melakukan pembelaan klien di pengadilan maupun di luar pengadilan, seluruh aspek
peristiwa masalah yang dialami klien, advokat ini mengetahui. Seorang advokat supaya tidak mengalami kebuntuan, kejenuhan dalam mewawancarai seorang klien, biasanya teknisnya sebelum melakukan wawancara kepada klien, seorang advokat meminta dokumen terkait tentang peristiwa yang dialami klien terlebih dahulu, sehingga seorang advokat sebelum berhadapan dengan klien dia membaca, mendalami, mengetahui duduk perkara peristiwa yang dialami klien. Selanjutnya ketika sudah berhadapan dan sudah mengetahui duduk peristiwa secara dokumen, diharapkan antara advokat dengan klien hanya 4 mata. Dihindari menghadirkan orang lain ketika melakukan wawancara. Biasanya seorang klien ketika ingin mengungkapkan, menyampaikan peristiwa yang dialaminya, dia agak terganggu, tidak terbuka dan ragu-ragu apabila di hadapannya ada lebih dari 1 orang. Oleh karena itu, seorang advokat diharapkan menghindari mewawancara klien, membawa orang, walaupun orang itu sekretarisnya, hanya sebatas mencatat. Penting karena dalam melakukan pendampingan terhadap klien harus dibangun tadi kepercayaan, trust. Trust ini bisa dapat kalau antara klien dan advokatnya tidak ada lagi jarak batas dalam melakukan proses pendampingan. Penting supaya peristiwa yang disampaikan klien itu peristiwa yang sebenarnya. Pengalaman saya ketika mendampingi klien, ada beberapa perkara seorang klien tidak mengungkapkan peristiwa masalah hukum yang dialaminya secara terbuka. Kita kewalahan pada saat melakukan pendampingan di tingkat kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Akhirnya yang dirugikan adalah klien itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses wawancara, seorang klien sangat diharapkan menyampaikan secara detail, secara benar semua peristiwa yang dialaminya, tidak ditambahi, tidak dikurangi, melainkan peristiwa yang sebenarnya. Kira-kira begitulah wawancara yang harus dibangun antara klien dan advokatnya. Advokat perlu dan wajib menjelaskan bahwa dalam kode etik advokat, apa yang disampaikan klien itu menjadi kerahasiaan. Tidak boleh seorang advokat menyampaikan peristiwa atau masalah atau informasi yang disampaikan klien disampaikan ke pihak lain tanpa ada persetujuan dari seorang klien. Hal ini sangat penting supaya adanya trust tadi, kepercayaan, dan seorang klien bisa leluasa menyampaikan masalahnya secara benar, detail, tanpa ada keraguan kepada advokatnya itu, karena ada kode etik yang membentengi antara klien dan advokat. Kira-kira itu saudara-saudara sekalian yang menjadi pembahasan topik kita kali ini. Mudah-mudahan topik kita kali ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa, dan apabila ada masalah yang sedang dihadapi bagi saudara-saudara sekalian, bisa menyampaikan masalah saudara kepada kami melalui email, Instagram, WA. Insya Allah masalah saudara-saudara sekalian akan kita bahas pada episode berikutnya. Salam Cakrawala Hukum.